Baik, pertemuan kali ini kita membahas tentang data preprocessing. Data preprocessing ini adalah suatu proses mengubah data mentah menjadi data yang sesuai format untuk dianalisis selanjutnya. Entah itu untuk dilakukan data mining atau dilakukan perhitungan yang lainnya. Data preprocessing ini dapat dilakukan dengan cara pembersihan dahulu datanya, kemudian integrasi, kemudian ada reduksi, dan ada penambahan atau transformasi. Tujuan dari data preprocessing ini yaitu untuk mempermudah memahami data sehingga mempermudah pemilihan teknik dan metode data mining yang tepat. Kemudian untuk meningkatkan kualitas data sehingga hasil data mining menjadi lebih baik. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses penambangan data. Kenapa dilakukan data preprocessing di awal? Karena data itu kan berjumlah banyak, besar. Nah, data yang ada itu atau data mentah itu biasanya bersifat kotor. Nah, kotor di sini artinya data itu tidak lengkap. Kemudian di dalam data itu bisa ada noise. Kemudian diisi dari data itu bisa jadi tidak konsisten. Nah, data yang tidak lengkap ini biasanya di dalam data itu ada atribut yang kosong atau yang kurang. Seperti misalkan ada atribut alamat. Nah, di sini seharusnya diisi dengan alamat tempat tinggal, tetapi ini dikosongkan. Nah, ini bisa disebut dengan data tidak lengkap. Kemudian data noise atau memuat error atau data yang berbeda dengan data lainnya. Misalkan di sini ada atribut salary. Nah, atribut salary ini kan biasanya diisi dengan gaji. Misalkan si A gajinya 100.000, si B 200, si C 300. Tetapi ada satu tuple atau baris yang atributnya ini atau salary-nya ini isinya min 10. Nah, ini disebut noise karena dia berbeda dari tuple-tuple yang lain. Kemudian datanya ini tidak konsisten, yaitu adanya perbedaan. Misalkan ada field atau atribut rating itu diisi dengan angka 1, 2, 3, tetapi pada saat penginputan ini diisi dengan A, B, atau C. Nah, kenapa sih data itu kotor? Nah, karena data itu adalah berjumlah besar, banyak. Pasti di dalam data itu ada data yang tidak lengkap. Kemudian bisa jadi pada saat pengumpulan data, pada saat pengumpulan data dan pada saat waktu untuk dianalisis itu terjadi perbedaan waktu. Kemudian bisa jadi masalah dari manusia yang seperti tadi ada kesalahan dalam penginputan. Kemudian data ini dikatakan kotor adanya noise, yaitu pada saat pengumpulan data, pemasukan data atau transmisi data terjadi kesalahan pada penginputan data. Kemudian data ini tidak konsisten. Ya, berarti tadi ada yang tidak sama untuk isi dari masing-masing atribut. Kemudian di sini ada bentuk dari data preprocessing, di mana tahapannya ada pembersihan data, integrasi data, ada transformasi data, kemudian ada reduksi data. Nah, pembersihan data ini jadi awal mulanya itu kan data itu kotor dalam berjumlah besar. Kemudian dari data kotor ini dilakukan pembersihan, seperti ada data yang tidak lengkap, kemudian data ini tidak konsisten atau ada noise. Kemudian tahap selanjutnya ada integrasi data. Integrasi data ini dari beberapa basis data ini diintegrasikan atau digabungkan menjadi satu data atau file. Kemudian ada transformasi data. Ini dilakukan normalisasi. Kemudian ada reduksi data. Ini biasanya ada pengurangan data. Kemudian untuk pembersihan data, ini biasanya sebuah data dikatakan tidak bersih atau kotor jika mengandung nilai kosong atau derau atau pencilan atau inkonsistensi. Kemudian semakin banyak kandungan data yang kotor, maka semakin tinggi pula tingkat kekotoran data tersebut. Kemudian data mining terhadap data yang masih kotor dapat memberikan hasil yang kurang baik. Makanya dilakukan adanya
tahapan tadi, pembersihan data, kemudian ada integrasi, transformasi, ada reduksi, ini untuk memberikan hasil yang baik pada saat kita melakukan data mining. Kemudian sebelum melakukan data mining, sebaiknya data kotor ini dibersihkan terlebih dahulu dengan cara mengisi nilai yang kosong jika ada data yang kosong. Kemudian menghaluskan data yang derau atau tadi ada noise. Kemudian membuang pencilan atau memperbaiki inkonsistensi. Nah, misalkan ada data yang tidak konsisten, ini diperbaiki terlebih dahulu, disamakan dulu isinya. Kemudian tugas dari pembersihan data ini mengisi nilai-nilai yang hilang, kemudian menghaluskan noise data, kemudian memecahkan redundansi yang disebabkan oleh integrasi data. Kemudian jika ada sebuah data yang mengandung tuple atau baris dengan satu atau lebih atribut tanpa nilai kosong, dapat membersihkan datanya dengan cara yang pertama, abaikan tuple. Nah, abaikan tuple ini adalah cara yang digunakan jika tuple tidak memiliki label kelas. Kemudian cara ini sebenarnya kurang sesuai jika data ini mempunyai banyak tuple dengan sedikit atribut kosong. Artinya atribut lain yang memiliki nilai tidak dipergunakan sama sekali. Kemudian cara lain ada mengisi atribut yang kosong secara manual. Nah, cara yang ini jika datanya dalam bentuk besar tentu saja kurang efektif karena kita mengisi data kosong secara manual. Misalkan terjadi banyak data yang kosong, berarti kita harus mengisi satu-satuin data kosong. Nah, ini kurang efektif dan akan memerlukan waktu yang banyak dan tidak layak untuk data besar karena mengandung banyak atribut yang kosong. Kemudian gunakan sebuah konstanta global untuk mengisi atribut kosong. Pada atribut yang kosong dapat diisi nilai berupa konstanta yang sama seperti tak dikenal. Jadi misalkan ada sebuah data besar dan banyak atribut yang kosong, ini diisi disamaratakan. Misalkan diisi dengan tak dikenal atau diisi dengan angka 0 semuanya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian cara yang lain, gunakan sebuah nilai rata-rata atau median untuk mengisi atribut yang kosong. Nah, biasanya rata-rata ini digunakan untuk himpunan data yang memiliki distribusi normal dengan median umumnya. Nah, himpunan data ini condong ke kiri atau ke kanan. Kemudian gunakan rata-rata atau median dari suatu atribut untuk mengisi semua sampel dan kelas yang sama di tabel tersebut. Kemudian gunakan nilai yang paling mungkin untuk mengisi atribut. Nah, di sini ada contoh. Ini sebuah data misalkan. Sebuah data ini berisikan tentang nama customer atau pelanggan. Nah, terdiri dari atributnya ini ada nama, pekerjaan, lokasi rumah, gender, kartu, dan rumahnya, status rumahnya. Nah, field-field ini disebut dengan atribut. Kemudian, tuple itu adalah satu baris ini. Tuple itu adalah misalkan nama Andi, pekerjaan analis, lokasi rumah A, gendernya pria, kartu prabayar, rumahnya ngontrak. Nah, ini disebut tuple. Berarti kalau dilihat data ini ada dua tuple atau dua baris. Kemudian untuk menghaluskan data atau noise data, dalam himpunan data bisa berupa kesalahan atau variasi yang bersifat acak, misalkan suatu nilai yang jauh lebih kecil atau lebih besar dibanding yang lain. Nah, noise ini dikatakan error atau variasi dalam suatu variabel terukur. Nah, untuk menghaluskan noise ini dilakukan dengan cara bisa menggunakan teknik binning, kemudian teknik regresi, dan teknik clustering. Nah, untuk teknik binning ini bisa aja disebut dengan pewadahan. Metode ini sangat mudah dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai pada suatu atribut, lalu membaginya ke dalam sejumlah wadah atau bin secara merata, dan penghalusan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu rata-rata, median, atau batas nilai minimum dan maksimum. Nah, rata-rata di sini mengganti semua nilai dengan rata-rata pada setiap bin. Kemudian kalau menggunakan median, di sini mengganti semua dengan median pada setiap bin. Kemudian untuk batas nilai minimum dan maksimum, ini mengganti semua nilai dengan nilai minimum atau maksimum yang terdekat pada setiap bin. Baik, di sini ada teknik binning atau pewadahan.
Di sini ada contoh dari binning, misalkan ada sebuah data yang berisikan tentang atribut internet yang telah diurutkan nilai-nilainya dari 50, 100, 150, 200, 250 sampai dengan 400. Nah, dari nilai ini dipartisi ke dalam 3 bin sehingga dapat dilakukan penghalusan dengan tiga metode binning, yaitu pertama partisi ke satu, yaitu dalam sejumlah bin secara merata. Misalkan bin 1 ini diurutkan, berarti 50, 100, 50. Kemudian bin 2 diurutkan 200, 250, 270. Kemudian bin 3 di sini 300, 380, 400. Nah, ini diurutkan secara merata. Kemudian untuk penghalusan dengan rata-rata di setiap bin, dari bin ini kita cari rata-ratanya. Berarti bin ini dijumlahkan 50, bin yang satu dulu pertama 50 dijumlah 100 ditambah 150. Totalnya adalah 300. Nah, 300 ini kita rata-ratakan, berarti dibagi 3 menjadi nilainya 100, 100, 100. Kemudian untuk bin yang kedua juga sama, untuk mencari rata-rata ini dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dirata-ratakan dan hasilnya adalah 240. Begitupun untuk bin ketiga, di sini dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dirata-ratakan dan hasilnya adalah 360. Nah, kalau untuk penghalusan dengan median di setiap bin, nih ya, ini rata-ratanya. Kalau median berarti nilai tengah. Nah, kita lihat di sini dari bin secara merata dulu, ini partisi dulu. Kita lihat bin 1 nilai tengahnya adalah 100, berarti hasilnya adalah 100, 100, 100. Kemudian bin 2 nilai tengahnya 250. Maka penghalusan dengan median untuk bin 2 250, 250, 250. Kemudian bin 3 mediannya adalah 380. Maka untuk median bin 3 adalah 380, 380 dan 380. Kemudian kita melakukan mencoba penghalusan dengan nilai batas minimum dan maksimum di setiap bin. Misalkan di sini untuk yang bin 1 nilai minimumnya adalah 50, nilai maksimumnya adalah 150. Nah, untuk yang tengah ini kita mau ganti dengan batasan nilai minimum kah atau nilai maksimum. Misalkan kalau kita ganti dengan nilai minimum, maka di tengahnya mengganti atau berubah menjadi 50. Nah, untuk yang bin 2 juga sama. Kita lihat di sini minimumnya adalah 200, maksimumnya adalah 270. Nah, kita mau ganti misalkan dengan nilai maksimum, berarti untuk bin 2 untuk nilai tengahnya kita ganti dengan 270. Nah, untuk bin 3 juga sama, nilai tengahnya kita mau ganti dengan batas maksimum, berarti di sini untuk bin 3 nilai tengahnya digantikan dengan 400. Kemudian setelah kita tadi melakukan 3 tahapan dari binning, ini hasilnya. Misalkan ada atribut nama yaitu Andi. Untuk nilai internetnya nilai aslinya 150. Maka kita bisa lihat di sini. Nilai internet 150 menggunakan rata-rata menjadi 100, kemudian menggunakan median menjadi 100, kemudian menggunakan nilai batas minimum atau maksimum menjadi 150. Maka hasilnya di sini nilai aslinya 100, untuk rata-rata 100, untuk dengan mediannya 100, kemudian dengan binning batas nilai 150. Nah, begitupun Budi. Budi itu nilainya aslinya 300. Kita lihat di sini. Nilai aslinya untuk 300. Maka untuk rata-ratanya jadi 360, untuk mediannya 380, dan untuk batas nilai 300. Kita bisa lihat di sini 360, 380 dan 300. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada regresi. Regresi ini adalah suatu regresi linear yang dicari persamaan garisnya yang paling mendekati nilai dari dua buah atribut, sehingga suatu atribut dapat digunakan untuk memprediksi atribut yang lain. Nah, jika memiliki lebih dari dua atribut, dapat menggunakan linear regresi jamak atau multiple linear regression. Nah, untuk menemukan persamaan permukaan multidimensi ini, biasanya dua atau lebih atribut dapat digunakan untuk memprediksi suatu atribut yang diinginkan.
Kemudian ada clustering atau pengelompokan data. Teknik ini memungkinkan dapat mempartisi data secara lebih baik, tidak merata seperti teknik binning. Teknik ini penghalusan nilai atributnya dapat dilakukan secara lebih mulus. Kemudian untuk contoh di sini ada 3 klaster, misalkan terdiri dari klaster 1 isinya adalah Andi, Citra, dan Gito. Kemudian klaster 2 isinya adalah Dedi dan Hani. Untuk klaster 3 isinya Budi, Evan, dan Feni. Nah, kelompok klaster ini dapat dilakukan penghalusan atau menggunakan rata-rata, median, nilai batas minimum dan maksimum seperti yang dilakukan teknik binning. Jadi kalau binning tadi kita mengambil nilai secara rata. Nah, kalau klaster ini biasanya dikelompokkan berdasarkan data yang ada. Kemudian membuang pencilan. Pencilan atau outlier ini merupakan suatu nilai data yang ekstrim atau berbeda dengan yang lainnya. Disebut nilai data paling berbeda. Seperti tadi, misalkan ada gaji yang harusnya nilainya atribut itu isinya 1 juta, 2 juta, dan 3 juta, ternyata ada yang isinya gajinya itu minus 10. Nah, itu disebut pencilan atau outlier atau noise. Nah, jika menemukan sebuah data pencilan, maka kita dapat membuang tabel tersebut atau baris tersebut, karena data pencilan itu pada umumnya tidak terlalu banyak. Paling dari sekian banyak data hanya 2% data pencilan, jadi bisa dihilangkan tabelnya atau barisnya. Kemudian memperbaiki inkonsistensi atau data yang tidak konsisten. Nah, inkonsistensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pada saat pemasukan data, misalnya terlalu banyak kolom sehingga membingungkan pengguna pada saat pengisian, dan bisa juga membingungkan operator pada saat memasukkan data ke dalam sistemnya. Atau bisa saja kesalahan memang disengaja oleh pengguna, misalkan pengguna itu tidak ingin mengisi data pribadinya itu secara real, jadi bisa aja dia mengisi data itu dengan cara asal-asalan. Atau bisa juga inkonsistensi ini adanya data kadaluarsa, artinya misalkan dia mengisi alamat tinggal yang lama. Jadi misalkan dia mengisi alamat tinggal yang lama, tetapi si customer ini sudah pindah rumah, itu disebut dengan data kadaluarsa. Atau bisa terjadi dengan adanya kesalahan sistem, bisa jadi adanya kesalahan perekaman data dan integrasi data. Jadi inkonsistensi ini suatu atribut dapat memiliki data yang tidak sama dengan basis data yang ada. Kemudian untuk integrasi data, di sini menggabungkan sejumlah basis data yang berbeda. Nah, integrasi data ini baiknya menghasilkan data gabungan dengan sedikit redundansi atau inkonsistensi sehingga meningkatkan akurasi dan kecepatan proses data mining. Nah, biasanya permasalahan dalam integrasi data itu ada yaitu heterogenitas dan struktur dari semua data yang diintegrasikan. Misalkan di sini ada contoh dari permasalahan dalam integrasi data, misalkan adanya nama atribut yang berbeda. Misalkan di sini ada customer ID atau CID, name, dan year-nya. Nah, di sini fieldnya customer underscore ID, kemudian ada state-nya. Nah, di sini ada atribut yang berbeda, padahal CID dengan customer ID ini adalah memiliki arti atau isinya itu sama, yaitu masing-masing untuk ID pelanggan. Cuma penamaan atributnya berbeda. Nah, ini dapat terjadi adanya kesalahan pada saat integrasi data. Kemudian ada lagi permasalahan ketidakkonsistenan karena redundansi. Jadi misalkan ada data yang duplikat, kemudian misalkan untuk ID customer memiliki memiliki 3 anak dalam data pertama, kemudian di data kedua untuk customer ID 1 dia memiliki 4 anak. Nah, ini terjadi kesalahan dalam integrasi data, karena seharusnya pada saat customer ID 1 memiliki 3 anak,
untuk relasi kedua atau data yang kedua, di sini untuk customer ID 1 pun harusnya memiliki 3 anak. Nah, di sini terjadi kesalahan pada saat integrasi data dikarenakan datanya yang tidak sama. Kemudian untuk pengenangan redundansi dalam integrasi data redundan ini sering terjadi saat integrasi dari banyak database. Nah, biasanya atribut yang sama ini memiliki nama yang berbeda dalam database. Misalkan tadi ada CID, ada customer underscore ID. Kemudian atribut yang satu bisa merupakan suatu atribut turunan. Misalkan tadi seperti ini, ada customer ID, ada customer ID. Nah, di sini tetapi isinya berbeda. Kemudian data redundant mungkin bisa dideteksi dengan analisis korelasi. Kemudian integrasi data dari banyak sumber bisa membantu mengurangi dan mencegah redundansi. Kemudian di sini ada transformasi data. Transformasi data ini adalah tahapan dalam mempersiapkan data untuk melakukan data processing. Nah, tahapan ini ditransformasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan data mining. Dalam transformasi terdapat beberapa operasi dalam melakukan transformasi, yaitu ada normalize, kemudian ada discretization, kemudian ada smoothing, ada attribute construction, dan ada aggregation. Nah, data transformasi ini juga menghilangkan noise dari data yang ada. Normalisasi ini pengelompokan atribut ke dalam hubungan yang terstruktur baik dengan bebas dari anomali. Dari anomali itu data yang tidak ada lagi data yang redundan, kemudian tidak ada lagi data yang kosong. Nah, normalisasi ini mentransformasikan sebuah atribut numerik di skala rank lebih kecil, misalkan min 1 ke 0 sampai dengan 1 dan sampai 1 ke 0. Nah, teknik ini digunakan seperti normalisasi ini teknik yang bisa digunakan seperti min max normalisasi, kemudian ada z-score, kemudian ada decimal scaling. Kemudian ada discretization ini untuk mereduksi sekumpulan nilai yang terdapat pada atribut dengan membagi rank dari atribut ke dalam interval. Nah, ini untuk discretization ini biasanya operasi yang digunakan itu ada binning, ada histogram analysis, ada clustering, ada decision tree analysis, kemudian ada korelasi. Nah, transformasi data ini ada smoothing, attribute construction, ada aggregation. Nah, smoothing ini biasanya untuk mengatasi data noise ya, yang memiliki noise. Kemudian operasi yang sering digunakan ini seperti tadi ada binning, clustering, ada regresi. Kemudian kalau atribut construction ini mengkonstruksikan atau menambahkan atribut baru untuk meningkatkan ketepatan proses data mining. Kalau aggregation ini biasanya untuk peringkasan atau penjumlahan untuk data yang numerik. Kemudian untuk reduksi data, di sini biasanya himpunan data yang sangat besar secara jumlah, dimensi maupun bilangan. Nah, analisis dan penambangan data pada himpunan data ini sangat besar, tentu saja membutuhkan waktu yang lama, bahkan tidak realistis jika membangun sebuah sistem di waktu yang nyata. Kemudian data ini dapat direduksi menjadi lebih kecil dengan tetap menjaga integritas yang terdapat pada data aslinya, sehingga pada saat analisis dan penambangan pada data ini yang sudah direduksi akan lebih efisien dan hasilnya akan sama dengan hasil analisis yang dilakukan pada data aslinya. Nah, reduksi ini ada 3, ada reduksi dimensi, reduksi keterbilangan, dan ada kompresi data. Nah, reduksi dimensi ini biasanya teknik yang digunakan ini untuk memungkinkan sebaran data menjadi lebih sederhana, di mana data yang tadinya tersebar acak, kemudian tumpang tindih, dikelompokkan secara teratur dengan sedikit, bahkan tidak ada lagi data yang tumpang tindih. Kemudian reduksi dimensi ini juga memungkinkan sebaran data dapat divisualisasikan dalam sebuah scatter atau diagram ya. Kalau reduksi keberbilangan ini mengganti data asli dengan representasi baru yang lebih sederhana, bisa berupa parameter atau non-parameter. Nah, biasanya untuk reduksi keterbilangan ini menggunakan teknik regresi linear, mode histogram, klasterisasi, dan agregasi. Nah, kalau untuk kompresi data ini
teknik yang digunakan untuk metode transformasi berupa lossless atau lossy. Lossless ini data dapat direkonstruksi dari data terkompres tanpa hilangan informasi. Kalau lossy, ini data dapat kehilangan sebagian informasi. Baik, ini materi dari data preprocessing, di mana tadi untuk data preprocessing itu ada tahapannya untuk pembersihan datanya, kemudian integrasi, transformasi, dan reduksi. Nah, di mana sebelum melakukan data preprocessing ini tadi adalah sebuah data dalam jumlah besar yang kotor, di mana kotor ini adalah bertanda kutip ya, bukan berarti kena kotoran dan segala macam. Kotor di sini adalah data yang tidak lengkap, kemudian isinya masih ada yang salah, kemudian isinya pun tidak konsisten. Nah, untuk melakukan data mining atau untuk menghasilkan informasi dari data tersebut, maka dilakukan data preprocessing ini, yaitu dibersihkan, diintegrasi, ditransformasi, direduksi, sehingga data tersebut dapat diolah dalam data mining dan menghasilkan informasi yang baik dan bermanfaat.